갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan membuat vest rompi rajut. Ini saya buat oversize, jadi agak besar. Untuk bahan-bahan yang kita pakai, saya memakai benang Milk Cotton Sakura dari Aneka Benang ya. Kemudian saya pakai hakpen tulip ukuran 6. Ini benangnya teksturnya bulat ya, tidak pecah dan sangat lembut ya. Teman-teman boleh memakai Milk Cotton merek lainnya. Nah, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan dulu untuk polanya. Jadi nanti kita akan membuat dua bagian depan dan bagian belakang dibuat secara terpisah seperti ini. Sedangkan untuk ukurannya, nanti saya akan buat panjang kira-kira 60 cm dari punggung ke bawah. Kemudian untuk lingkar dada saya buat 102 dan ini lebar dadanya saya buat 51 cm. Apabila teman-teman mau membuat dengan ukuran yang lain, bisa ditambah atau dikurangi sendiri. Ya, ini untuk lingkar lengannya saya buat 52 cm. Jadi untuk lebar lengannya 26 cm ya. Jadi pola ini bisa untuk di segala usia ya, dari anak-anak sampai dewasa, laki-laki maupun perempuan. Baik teman-teman, kita mulai saja. Langkah pertama, kita buat dulu tali simpul. Kemudian buat 10 rantai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di lubang kedua single crochet. Jadi nanti ada total 9 single crochet. Ini kita akan mulai dari bagian bawah ya. Single crochet di sepanjang rantai. Kemudian rantai 1 balik. Di lubang rantai kedua di bagian back loop kita buat lagi single crochet. Jadi back loopnya saja ya. Kita buat 9 single crochet. Kemudian rantai 1 balik lagi di back loop lubang rantai kedua, buat lagi single crochet. Jadi seperti ini saja, bolak-balik kita buat single crochet sampai sepanjang lebar baju yang teman-teman inginkan ya. Jadi tidak ada hitungan untuk polanya harus berapa gitu, tidak ada, karena saya buat dengan sangat mudah. Jadi terserah teman-teman, yang penting patokannya panjang ya. Tidak ada untuk hitungan harus kelipatan berapa, ya. Kita lanjutkan teman-teman membuat pola seperti ini. Saya akan buat ini sampai panjang sekitar
50 sampai 51. Ya, ini untuk ukuran L ya. Kalau teman-teman buat ukuran M atau XL berarti lebih besar dan atau lebih kecil ya. Kita lanjutkan. Saya akan skip. Kita ketemu di panjang sampai 50 cm ya. Oke teman-teman, ini saya sudah membuat sepanjang ini dan saya akan ukur terlebih dulu. Ini sekitar 50 cm ya. Nanti sentimeter untuk bagian single crochet, jadi saya kurangi 1 cm biar nanti pas panjangnya. Nah, kita ini mulai dari bagian bawah naik ke atas. Kemudian langkah selanjutnya kita buat single crochet sepanjang yang kita buat ini ya. Caranya rantai 1 dulu, kemudian single crochet. Nah, di lubangnya, supaya nanti lubangnya tidak terlalu kelihatan, ini bagian ini diikutkan ya, kelihatan ya. Ya, jadi ambil dari sini. Jadi untuk hitungan single crochetnya kita bisa lihat nih, satu pola garis ini terdapat 2 single crochet. Ini kelihatan garis memanjang atas bawah ya. Ini jadi di antara 2 garis ini ada 2 single crochet gitu ya teman-teman. Cara untuk menandainya, kita buat single crochet sampai sepanjang ini ya, kita buat sampai ujung sini ya. Baik teman-teman, ini sudah sampai ujung. Kita buat single crochet terakhir. Kemudian kita balik. Untuk memulai row selanjutnya saya tidak akan membuat 3 rantai. Ya, saya akan buat dengan cara lain supaya hasil rajutannya lebih rapat. Ya, di lubang selanjutnya kita buat single crochet. Kemudian kita buat lagi single crochet di bagian ini. Di bawahnya ada benang. Salah satu ambil, buat single crochet berarti sebanyak 3 kali. Ini mewakili untuk DC pertama. Kemudian di lubang selanjutnya buat double crochet. Jadi polanya hanya double crochet saja ya teman-teman. Kita buat double crochet sepanjang lubang ya, sepanjang SC yang tadi kita buat. Jadi ini sangat mudah sekali, hanya untuk pola badan face-nya atau rompinya itu hanya double crochet bolak-balik. Tapi ingat untuk memulai double crochet ke row selanjutnya dengan cara seperti tadi. Ya, saya akan menunjukkan lagi nanti untuk naik row ke atasnya ya. Seperti ini. Kita lanjutkan sampai selesai. Sampai sini ya. Oke teman-teman, ini sudah sampai sini.
Nah, kemudian jangan lupa double crochet di lubang terakhir ya, di bagian ini supaya lurus rajutannya ya. Ini yang bagian paling akhir agak susah lubangnya karena sempit ya, tapi tidak apa-apa, kita buat double crochet. Kita bisa memakai bantuan jarum tapestry terlebih dulu. Oke, teman-teman, seperti ini ya. Lanjut row selanjutnya, kita balik. Caranya balik ke depan ya, bukan ke belakang. Jadi supaya benangnya lebih rapi. Seperti ini. Kemudian single crochet. Ini caranya sama seperti tadi. Single crochet. Kemudian single crochet lagi di sini. Kemudian single crochet lagi di lubang kecil ini, kemudian lanjut double crochet. Nah, dengan cara begini, ini salah satu tips juga. Jadi nanti rajutan teman-teman itu lebih rapi, lebih lurus dan tidak ada lubang apabila mau menyambung atau membuat SC keliling ya. Nanti mau di SC biasanya kan suka ada lubangnya itu. Nah, dengan cara begini ini rajutan akan lebih rapat dan lebih lurus ya. Nih, jadinya seperti ini. Kita lanjutkan dengan pola yang sama, bolak-balik sampai sepanjang yang kita inginkan. Nah, saya akan buat ini sepanjang 60 cm dikurangi 26, jadi sekitar 34 cm itu sampai di bawah di sini ya, di bawah ketiak ya. Jadi nanti untuk di bawah lebar lengan sekitar 34 cm saya akan buat memanjang. Teman-teman sesuaikan saja ya untuk panjangnya. Nah, teman-teman, ini sudah sampai 34 cm. Kita akan ukur terlebih dulu. Saya ukur 34 itu dari bagian paling bawah ya. Nih, sudah sampai 34 cm dan kita akan mulai untuk membuat lebar lengannya. Ini saya pakai marker. Kita tandai di lubang ke 10. Jadi kita hitung dulu sampai dari pinggir. Ini di lubang ke 10. Yang kiri juga tandai di lubang ke 10. Jadi kita mulai untuk bagian membuat lebar lengan. Jadi supaya benang itu sampai ke marker ya, sampai ke tanda, kita buat slip stitch. Berarti slip stitch sampai 10 kali. Seperti ini. Kita slip stitch sampai ke tandanya. Kita lepas. Slip stitch sekali lagi. Nah, sudah 10 kali slip stitch. Kemudian kita membuat pola DC lagi. Kita buat rantai 1 dulu. Langsung DC di depannya. Kita buat motif awal DC ya. Jadi buat single crochet
kemudian single crochet lagi, kemudian single crochet lagi. Jadi untuk memulainya sama dengan yang sebelumnya ya. Kemudian di lubang selanjutnya kita buat double crochet sampai dengan batas marker yang tadi kita buat ya. Baik teman-teman, ini kita sudah sampai di batas marker, kemudian langsung kita balik ya. Kita buat lagi pola double crochet. Caranya sama, pokoknya setiap memulai row double crochet selalu awali dengan pola ini ya. Kita buat satu kali lagi row untuk double crochet, kemudian kita lakukan ini sampai ujung, kemudian nanti kita akan buat untuk lehernya. Jadi kita masuk di lehernya di row selanjutnya. Kita lanjutkan dulu ini sampai ujung sini. Baik teman-teman, ini sudah 2 row kita buat. Kemudian kita tandai untuk membuat lubang leher. Jadi kita akan mulai membuat lubang leher. Sebelumnya kita tandai dulu tengah-tengah antara lubang ini ya. Jadi kita hitung berapa lubang dari ujung kanan dan ujung kiri. Kita tandai dengan marker di tengah-tengahnya. Oke, kita tandai terlebih dulu. Kemudian kita mulai untuk row selanjutnya. Untuk di bagian lengan tidak ada pengurangan, jadi langsung saja kita mulai. Caranya sama, kita mulai dengan single crochet, kemudian di lubang selanjutnya double crochet, kita buat sampai di tengah-tengah tadi yang tanda marker yang kita pasang. Sisakan 3 lubang terakhir dari marker ya. Kita ketemu di bagian ini, sisakan 3 lubang. Oke teman-teman, ini sampai di sini. Nah, dari tanda marker ini ada 3 lubang ya, yang akan kita pakai 2 lubang, satunya sisakan. Jadi yang 1 lubang nanti akan kita kosongi saja ya. Kemudian di 2 lubang terakhir ini kita buat 2 double crochet jadikan 1. Kita lakukan pengurangan. Ya, tahan double crochet, tahan setengah double crochet ya. Kemudian di lubang selanjutnya seperti ini, tahan. Ada 3 benang di hakpen, kemudian kita keluarkan semuanya.
Jadi ini 2 double crochet kita jadikan 1. Kemudian balik di row selanjutnya. Kita lakukan pengurangan lagi. Jadi balik, kemudian rantai 1, kemudian double crochet, 2 double crochet jadikan 1 seperti ini. Tahan di lubang selanjutnya seperti ini. Tahan, kemudian keluarkan semuanya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian di lubang selanjutnya langsung saja buat double crochet masing-masing 1 lubang 1 tanpa pengurangan lagi. Jadi pengurangan hanya dilakukan di lubang lehernya, di kerahnya saja ya. Kita lakukan double crochet sampai ujung. Oke teman-teman, ini sudah sampai di ujung. Kita balik lagi dengan melakukan double crochet sampai di bagian kerah ya. Ini saya akan skip ya. Kita ketemu di bagian kerah melakukan pengurangan. Kita sudah sampai di 2 lubang terakhir, lakukan pengurangan lagi. Seperti ini, caranya sama seperti tadi. 2 double crochet dijadikan 1. Jadi setiap sampai di lubang leher ya, kita lakukan pengurangan. Seperti ini, kemudian balik. Kita lakukan pengurangan lagi. Ya. Rantai 1, kemudian 2 double crochet jadikan 1. Seperti ini. Kemudian keluarkan semuanya. Di lubang selanjutnya kita buat double crochet masing-masing lubang 1 double crochet. Oke, caranya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman lanjutkan saja sampai nanti lebar lengan itu 26 cm ya. Jadinya seperti ini. Nanti kita lakukan pengurangan terus sampai di pundak, di bagian pundak ya. Jadi saya melakukan untuk bagian lebar lengan dari ketiak sampai pundak itu 24 row. Untuk jumlah row-nya itu sesuaikan dengan benang ya. Semakin besar benang maka jumlah row-nya semakin sedikit apabila mau dengan ukuran yang sama. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai melakukan atau membuat bagian yang sebelah kanan. Teman-teman lanjutkan yang sebelah kiri ya, caranya sama. Kita potong dulu benang, kita ukur dulu. Ini bagian lebar lengan 26 cm ya. Kemudian total jumlahnya sudah pas ya. Saya buat 60 cm. Ini sesuai dengan tinggi badan masing-masing ya. Karena ini saya buat agak longgar. Yang buat oversize maka saya buat agak panjang. Kita potong dulu teman-teman benangnya. Sekarang kita mulai untuk membuat yang bagian sebelah kiri.
Kita mulai dari tengah ya. Kita sisakan 2 lubang di tengah. Ini karena tadi jumlah tusuknya itu genap ya. Jadi panjang tadi kan kita ukur dulu semua panjang, kemudian ambil di tengah-tengah. Karena jumlahnya genap, maka saya sisakan 2 lubang. Bagaimana kalau jumlahnya ganjil? Nah, teman-teman bisa sisakan 1 lubang saja. Jadi ini fleksibel banget ya, tidak harus berapa lubang, tidak harus berapa DC gitu ya. Terserah teman-teman. Jadi tidak usah dihitung, patokannya sentimeter aja. Kalau patokannya rantai, nanti kalau berbeda benang maka berbeda panjang. Maka saya sarankan patokan dengan sentimeter ya. Kalau berbeda sedikit genap atau ganjil tidak apa-apa, bisa diakalin. Ini karena genap tadi saya sisakan 2 lubang tanpa diisi ya. Jadi yang tengah-tengah ini kosong. Jadi kita mulai di lubang dari marker lubang kedua. Dari tengah-tengah. Kita lepas dulu markernya. Jadi 2 lubang dikosongi, kita mulai di sini yang ya, di sini kita mulai. Ini untuk pemula juga gampang sekali ya, tanpa hitungan. Untuk memulainya sama ya. Kita rantai 1 dulu. Kemudian buat 2 double crochet dijadikan 1. Memulainya agak berbeda dengan bagian pinggir karena kita melakukan pengurangan. Ya, seperti ini. Kemudian di lubang selanjutnya buat double crochet. Masing-masing lubang 1 double crochet sampai di ujung. Setelah sampai di ujung, kita putar, kita balik ke arah lubang kerah ya. Kalau untuk di bagian sini memulainya sama ya, single crochet, single crochet, single crochet. Setelah itu double crochet. Kita lakukan sampai di bagian kerah, sisakan 2 lubang, kita lakukan pengurangan lagi. Sampai di 2 lubang terakhir, kita buat 2 double crochet dijadikan 1. Caranya sama persis seperti yang sebelah kanan tadi ya. Kemudian kita balik, kita lakukan pengurangan lagi. Jadi seperti itu saja teman-teman. Ini untuk bagian ini saya akan skip ya. Teman-teman lanjutkan buat sampai di bagian bahu ya. Baik teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan untuk bagian yang depan. Ini sudah sesuai ukuran. Nah, ini saya buat yang bagian ketiak ke bawah itu 28 row double crochet. Kemudian yang bagian lengan 24 double crochet. Nah, untuk bagian belakangnya caranya sama persis waktu awal kita buat tadi. Ya. Bedanya tidak dibuat bagian kerah ya. Jadi langsung saja pas di bagian lengan kita buat terus tanpa membuat kerah. Kemudian nanti sisakan 2 row terakhir ya. Jadi di 2 row yang terakhir pada bagian kerah nanti saya akan menunjukkan untuk digabung ke bagian kerah yang bagian depan. Jadi sisakan teman-teman lanjutkan, sisakan 2 row terakhir, nanti kita akan tunjukkan. Oke teman-teman, saya akan skip sampai ketemu di 2 row terakhir untuk di bagian yang belakang. Oke teman-teman, ini saya sudah selesai. Untuk yang di bagian belakang,
Ya, kita pastikan dulu. Ini sama ya ukurannya, jadi nanti teman-teman buat sama persis seperti yang bagian depan, bedanya tidak ada lubang V-nya. Nah, ini di 2 row terakhir kita sisakan ya. Kita akan membuat 2 row terakhir untuk digabungkan di bagian depan. Langkah pertama, kita hitung dulu untuk yang bagian depan ini ada berapa lubang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi yang di bagian depan ini ada 9 DC. Maka yang bagian belakang juga harus 9 DC kita buat supaya nanti pas penyambungannya itu sama. Caranya sama. Kita buat single crochet 3 kali. Kemudian buat double crochet depannya sebanyak 8 kali ya. Yang single crochet 3 kali itu sebagai DC pertama. Jadi tinggal tambah 8 double crochet. Sudah total 9 double crochet, kemudian balik. Ini row yang terakhir ya. Caranya sama. Jadi tambahannya hanya 2 row saja. Begitu juga nanti lakukan hal yang sama di bagian kiri ya. Jadi sisi kanan dan kiri menghitung untuk 9 DC-nya itu dari tepi ya. Kuncinya itu tusuk awal itu sama dengan depan belakang, nanti pasti akan sama. Ini kita sisakan agak panjang untuk menyambung. Nanti untuk menggabungkan, nanti akan saya jahit saja memakai jarum tapestry. Nah, begini teman-teman. Nah, kita lakukan hal yang sama di bagian kiri ya. Baik teman-teman, ini saya sudah selesai untuk di bagian belakang. Dan sekarang kita akan menyambungkan ya. Tadi kita sisakan benang agak panjang untuk sebelahnya untuk disambungkan. Kita jahit pakai jarum tapestry saja ya. Lakukan di bagian kanan dan kiri. Untuk yang bagian dijahit ini nanti menjadi bagian dalam ya teman-teman. Jadi tidak kelihatan dari luar. Baik teman-teman, ini saya sudah selesai menyambungkan untuk di bagian bahu. Sekarang kita akan membuat bagian samping kanan dan kiri. Oke teman-teman, ini adalah gambar setelah disambung di bagian bahu sini ya. Dan kita akan membuat single crochet dari bagian sini ya, terus lurus supaya nanti penyambungannya lebih rapi. Untuk di bagian sudut di sini ya, ada 4 sudut ya, kanan dan kiri. Nanti kita melakukan pengurangan. Jadi untuk pas di bagian sudut aja nanti kita lakukan pengurangan. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Sekarang kita akan membuat single crochet. Dalam membuat single crochet, jadi bagian luar berada di atas ya. Yang bagian dalam berada di bawah.
Kita mulai. Kita talikan dulu benangnya. Kemudian buat single crochet rantai 1. Kemudian di lubang selanjutnya buat single crochet 1 lubang 1. Untuk di bagian DC, setiap 1 DC kita isi dengan 2 single crochet ya. Seperti ini. Jadi single crochet itu di bagian tengah-tengah DC, di sini, kemudian di sini, di sini, di sini. Nah, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, ini harus sama dengan yang bagian depan dan belakang supaya nanti pas penyambungannya itu pas. Jadi memang harus diperhatikan karena kalau teman-teman misalnya 1 DC ada 3 SC single crochet, maka nanti hasilnya face-nya atau rompinya itu keriting ya, jadi ada gelombang. Tapi kalau kurang juga nanti akan mengkerut, jadi memang harus pas. Jadi tandai saja setiap 1 DC itu di tengah, kemudian perbatasan, di tengah, perbatasan, dan seterusnya. Seperti ini kita lanjutkan sampai di bagian sudut. Saya akan menunjukkan untuk pengurangannya. Kalau di bagian di sini ya, ini kita sudah sampai di sudut, tetapi yang sudut luar ya, tidak ada pengurangan ya, untuk di sini. Langsung saja buat single crochet di bagian sudut. Nah, di bagian sudut 2 single crochet kita jadikan 1. Seperti ini. Kemudian 1 single crochet di atasnya. Nah, seperti ini. Kita lanjut di sini. Ya. Lakukan hal yang sama kepada sudut yang lain. Ya. Kita lanjutkan. Saya akan skip, teman-teman lanjutkan. Kita buat single crochet sampai di sini. Baik, kita sudah selesai membuat single crochet. Dan sekarang kita akan mulai menyambungkan. Ya, caranya seperti ini. Talinya taruh di bawah ya. Kemudian rantai 1. Kemudian kita akan ambil di bagian sini, di salah satu talinya saja, ambil di bagian bawah ya, di sini ya, di sini ya, kelihatan ya. Jadi ambil salah satu saja di bagian bawah. Saya akan pakai cara slip stitch. Setelah rantai 1, kemudian ambil di lubang rantai pertama ya, seperti ini, slip stitch. Karena tali tadi sudah berada di bawah ya. Kemudian ambil seperti ini, kemudian kanan ambil 1, kiri ambil 1, slip stitch, tarik ya. Kanan ambil 1, kiri ambil 1, slip stitch. Jangan terlalu kencang dan juga jangan terlalu longgar. Jadi tarikannya itu pas atau sama waktu membuat DC.
supaya tidak mengkerut dan juga tidak keriting ya. Jadi tarikannya jangan terlalu kencang dan jangan terlalu longgar juga. Kita lanjutkan membuat slip stitch sampai di bagian ketiak. Kalau teman-teman membuat single crochetnya pas, maka ini pun akan pas ya, pasti nanti tidak ada lubang yang tersisa. Kita lanjutkan sampai di bagian ketiak. Baik teman-teman, ini sudah selesai. Nah, hasilnya seperti ini ya, terlihat rapi ya. Kita lakukan hal yang sama dengan yang di sisi satunya ya. Dan sekarang kita akan membuat ribbing untuk di bagian lengannya supaya lebih rapi ya. Kita ambil benangnya, kita masukkan dulu benangnya. Kita talikan dulu. Seperti ini. Kemudian buat 5 rantai. 1 2 3 4 5. Kemudian di lubang rantai kedua buat single crochet. Lubang rantai kedua. Jadi nanti ada 4 single crochet. Setelah itu slip stitch di lubang selanjutnya 2 kali seperti ini. Kemudian putar balik. Buat single crochet lagi di bagian back loop ya, di bagian belakang. Di sini 4 kali juga. Setelah itu rantai 1, kemudian putar lagi, buat single crochet lagi di bagian back loop 4 kali. Kemudian slip stitch 2 kali, putar lagi, single crochet 4 kali. Jadi caranya seperti ini ya teman-teman. Kita lanjutkan sampai di bagian sudut. Untuk di bagian sudut nanti saya akan melakukan slip stitchnya 3 kali ya. Kita lanjutkan dulu sampai bagian di sudut. Nah, pada bagian sudut ini saya akan melakukan slip stitchnya 3 kali ya, supaya nanti tidak terlalu nekuk. 1 2 3 ya. Kalau tadi kan yang biasa cuma 2, nah ini saya lakukan slip 3 kali, kemudian langsung buat single crochet back loop sebanyak 4 kali. Seperti ini. Kemudian rantai 1, lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Saya akan skip, teman-teman lanjutkan. Pengurangan hanya di bagian sudut saja, yang lain tetap slip stitch 2 kali.
kita ketemu sampai di bagian bawah ketiak. Oke teman-teman, ini saya sudah selesai sampai di sini. Nah, untuk di sini kita jahit memakai jarum tapestri, ya. Kita satukan, jahit seperti biasa ya, jahit dari bagian dalam, seperti ini. Oke teman-teman, saya sudah selesai menjahit, hasilnya seperti ini. Nah, untuk bagian lengan yang satu sudah selesai. Lakukan hal yang sama untuk bagian lengan yang sebelah satunya ya. Sekarang kita akan melakukan ribbing pada bagian leher ya. Sebelum kita lakukan ribbing, kita akan membuat single crochet memutar di bagian ini. Ya, buat single crochet seperti biasa. Kita talikan dulu. Caranya sama ya teman-teman. Kita buat single crochet. Untuk di bagian 1 DC kita isi dengan 2 single crochet. Kemudian nanti di bagian sudut ya, di atas pada bahu itu ada sudut, nanti kita akan melakukan pengurangan ya di bagian sini. Saya akan skip, kita ketemu di bagian sudut. Nah, kita sudah sampai di bagian sudut ya. 2 single crochet jadikan 1 seperti ini. Kemudian ambil yang sebelah sini seperti ini ya, kemudian keluarkan semuanya. Jadi untuk di bagian sudut saja kita lakukan pengurangan, berarti ada 2 kali pengurangan sisi kanan dan kiri. Oke, saya akan skip, kita ketemu di single crochet awal tadi kita buat. Oke teman-teman, kita sudah sampai di bagian awal tadi kita membuat single crochet, kemudian kita slip stitch ya, kemudian buat 7 rantai. Kita akan membuat ribbing lagi, buat 7 rantai. Kemudian caranya sama seperti membuat di bagian lingkar lengan yang tadi ya. Di lubang kedua kita isi single crochet. Bedanya di bagian lingkar leher ini saya buat ribbingnya lebih lebar ya. Kalau tadi 5 rantai, ini saya buat 7 rantai. Kemudian slip stitch di lubang selanjutnya 2 kali, 1, 2, kemudian putar. Kemudian buat lagi, berarti 6 single crochet back loop ya. 3, 4, 5, 6, kemudian rantai 1, kemudian single crochet di lubang kedua sebanyak 6 kali. Jadi caranya sama persis ya, cuman bedanya ini jumlahnya 6 single crochet. Untuk di bagian lingkar leher ini tidak ada pengurangan seperti yang di bagian lengan tadi. Jadi langsung saja slip stitchnya 2 kali semua sampai memutar ya. Jadi teman-teman lanjutkan saja memutar tanpa adanya pengurangan. Oke, lanjutkan sampai ketemu di titik awal. Nah teman-teman, ini kita sudah selesai, hasilnya seperti ini. Nah ini tinggal kita jahit saja memakai jarum tapestri ya. Kita jahit saja di sini ya.
supaya lebih rapi. Nah, teman-teman, ini sudah selesai saya jahit. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, sekian tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Terima kasih.